Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam penjajahan kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Dorongan akan cinta tanah air ini yang menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda. Namun sekali lagi, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban. Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa, dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat. Pada awal kebangkitan nasional abad 20, di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur. Di Indonesia sendiri, kebangkitan nasional dimulai pada tahun 1908. Banyak muncul pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang menjadi pioner organisasi pergerakan pertama, Syarekat Dagang Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Keresahan yang timbul di kalangan pemuda-pemuda Indonesia yang merasa tersereka dengan perbedaan-perbedaan sempit masalah kedaerahan, lalu mereka mengadakan Kongres Pemuda I pada bulan Mei 1926. Lalu mengadakan kongres untuk yang kedua kalinya pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri oleh tokoh-tokoh politik, salah satunya Insinyur Soekarno. Dan di kongres ini pula lah terjadi ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi pendobrak semangat nasionalisme pemuda Indonesia untuk bersatu mendapatkan kemerdekaan. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, pasukan Jepang tidak jauh beda dengan bangsa kolonial lainnya. Malah, perlakuan bangsa Jepang lebih biadab dan menyengsarakan bangsa Indonesia. Sumber-sumber ekonomi bangsa dikontrol penuh seluruhnya oleh Jepang. Maka, penderitaan dan kesengsaraan menyelimuti bangsa Indonesia. Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, maka tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya badan penyelidik ini, bangsa Indonesia telah dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya. Perumusan syarat-syarat yang harus dipenuhi negara merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang tepat, selama masa persidangan pertama BPUPKI ini, agendanya adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Ketiga tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia ialah Profesor Muhammad Yamin, Profesor Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Dari beberapa usulan milik Insinyur Soekarno yang diterima dan diberi nama Pancasila, rumusan ini kemudian digunakan sebagai fondasi dari ideologi negara Indonesia. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada 10 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua ini adalah dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai dan sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945. Kekosongan kekuasaan yang terjadi akibat Jepang menyerah kepada sekutu, maka
Situasi ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia dengan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan yang diselenggarakan oleh PPKI sebagai wakil bangsa Indonesia. Pada periode ini, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila, mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk mengganti ideologi. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Pancasila harus diupayakan dari waktu ke waktu, termasuk pada masa reformasi. Berbekal semangat Pancasila, berbagai upaya pun dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa di masa reformasi. Pengamalan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, sangat krusial untuk ketahanan Indonesia yang saat itu berada di jurang perpecahan. Saat ini, dengan adanya media sosial, banyak orang yang memanfaatkannya untuk menghasut dan menimbulkan konflik. Selain itu, hingga kini kekuatan-kekuatan besar dunia tetap berusaha memperebutkan pengaruh ke negara-negara lainnya. Maka, kita harus lebih kritis untuk mencegah penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.